Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengampu Mata Kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Rois Abdul Fattah, SPD MPD. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai PKM artikel ilmiah, yaitu dengan judul Efektivitas Layanan Rehabilitasi Berbasis Rumahan dengan Menggunakan Teknologi dan Terapi Terhadap Pasien Stroke. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rika Nur Oktaviani dan teman saya bernama Iva Nur Fauziah. Adapun bab yang akan kami bahas yaitu latar belakang, tujuan, manfaat, metodologi penelitian, dan kesimpulan. Latar belakang, di sini menurut Ishak pada tahun 1992, stroke merupakan salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan di dunia barat dan memakan sekitar 5% sumber daya National Health Service di Skotlandia. Dengan temuan serupa dari negara maju lainnya. Oleh karena itu, pelayanan bagi penderita stroke harus efektif dan efisien. Didukung menurut SUTC pada tahun 2002, sebuah tinjauan sistematis telah menunjukkan bahwa rawat inap yang terorganisir atau unit stroke adalah model layanan pilihan di rumah sakit. Pada pasien stroke, membutuhkan sebuah rehabilitasi untuk menunjang fungsi fisiologis dalam kehidupan sehari-hari. Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius dan cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik, fisiologis, dan sosial yang maksimal. Di sini tujuannya yaitu untuk menilai efek dari layanan rehabilitasi berbasis terapi pada pasien stroke dan mengetahui faktor-faktor yang dapat merancang teknologi rehabilitasi stroke berbasis rumahan. Adapun manfaat, yaitu bagi peneliti memperoleh pengalaman dan menerapkan ilmu pengetahuan sehingga dapat menambah wawasan. Bagi masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait rehabilitasi terhadap penderita stroke di rumah dengan menggunakan layanan teknologi rehabilitasi maupun layanan terapi tanpa teknologi. Nah, bagi tenaga kesehatan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi sehingga nantinya dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan program kesehatan, terutama yang berkaitan dengan rehabilitasi pasien stroke. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Silakan. Oke, selanjutnya untuk populasi penelitian kami pada saat ini yaitu literatur sistematis yang berkaitan dengan layanan rehabilitasi stroke dengan teknologi dan terapi berbasis rumahan. Sedangkan untuk sampelnya sendiri, kami menggunakan 3 jurnal yang relevan yang berkaitan dengan layanan rehabilitasi stroke dengan teknologi dan terapi berbasis rumahan. Untuk teknik pengambilan sampelnya, kami menggunakan teknik non-probability sampling. Apa sih teknik non-probability sampling itu? Jadi, non-probability sampling itu sampel yang diambil tidak secara acak, namun dengan penyaringan artikel yang sesuai sehingga didapatkan 3 jurnal yang relevan berkaitan dengan layanan rehabilitasi stroke dengan teknologi dan terapi berbasis rumahan. Jenis teknologi artikel yang diulas antara lain game, telerehabilitation, perangkat robotik, perangkat virtual reality, sensor, dan tablet. Dan untuk layanan yang berbasis terapi, itu terapi yang disediakan oleh fisioterapi, kemudian terapi okupasi atau staf multidisiplin. Untuk kriteria inklusi pada penelitian kami, yang pertama
jurnal atau artikel berbahasa Inggris. Kemudian, studi harus dilakukan di rumah pasien dan berdasarkan desain empiris. Kemudian yang ketiga, teknologi yang dibutuhkan terkait langsung dengan rehabilitasi stroke di rumah. Untuk kriteria eklusinya, yang pertama bukan untuk rehabilitasi stroke. Jadi jurnal-jurnal yang bukan untuk rehabilitasi stroke tidak dimasukkan. Kemudian yang kedua, teks artikel tidak lengkap. Yang ketiga, tidak ada teknologi baru. Yang keempat, tidak berbasis rumahan. Untuk penyaringan dan ekstraksi data, jadi dari dua penulis menyaring semua judul dan abstrak dari semua artikel yang diidentifikasi melalui strategi pencarian. Kemudian, kedua reviewer secara independen meninjau teks lengkap artikel yang telah dipilih sebelumnya dan menyepakati kumpulan artikel terakhir melalui diskusi. Untuk sintesis dan analisis data, dari tiga penulis, secara independen melakukan ekstraksi data, template ekstraksi, dan kamus data dikembangkan melalui konsensus dan tinjauan berulang tim, termasuk tahun publikasi, negara, teknologi yang digunakan, desain studi, peserta, pengukuran, dan temuan hasil utama. Dan hasil dan pembahasannya dari sumber 3 jurnal yang jenis literatur review. Pada jurnal tersebut telah mengidentifikasi 847 artikel, 34 artikel dari ACM, 218 artikel dari IAA, dan 595 dari PubMed untuk tinjauan teks lengkap. Setelah menghapus duplikat, set awal terdiri dari 832 artikel, di antara mereka 169 dipilih oleh 2 pengulas. Pada akhirnya, 31 artikel dengan 25 sistem analisis secara rinci. Pada penelitian rehabilitasi berbasis rumahan dengan menggunakan teknologi, menunjukkan bahwa teknologi berbasis rumahan menawarkan peluang dan manfaat untuk memberikan rehabilitasi kepada pasien di rumah. Beberapa penelitian menemukan bahwa pengguna telah meningkatkan keterampilan motorik setelah intervensi, dan bahwa teknologi rehabilitasi berbasis rumah menawarkan kualitas yang setara dengan terapi konvensional. Sedangkan untuk layanan rehabilitasi berbasis terapi untuk pasien stroke yang tinggal di rumah mengurangi kemungkinan memburuknya aktivitas pribadi sehari-hari dan meningkatkan kemampuan pasien untuk melakukan aktivitas pribadi kehidupan sehari-hari. Jadi, pada kesimpulannya, layanan rehabilitasi berbasis terapi yang ditargetkan untuk pasien stroke yang tinggal di rumah tampaknya meningkatkan kemandirian dalam aktivitas pribadi kehidupan sehari-hari. Sedangkan rehabilitasi berbasis teknologi memberikan banyak manfaat untuk meningkatkan keterampilan motorik pasien. Ucapan terima kasih yang pertama kami berikan kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Muhammad Rois Abdul Fattah, SPD, MPD, dan teman-teman yang telah membantu suksesnya pembuatan PKM AI ini. Semoga apa yang telah kami buat menjadi bermanfaat. Dan berikut adalah daftar pustaka dari jurnal-jurnal yang sudah menjadi acuan penelitian kita pada hari ini. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.